Walladzi yumarisul hajj yakunu afqah bi afkamihi minalladzi yudarrisu li ghairihi. Jadi orang yang praktisi haji praktisi haji yang itu lebih afqah, lebih mengetahui medan, lebih paham daripada alladzi yudarrisu li ghairihi, daripada kayak saya yang lagi belajar kayak begini atau teman-teman santri yang lagi belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin kita sudah membahas tentang syarat wajib haji. Sekarang tentang rukun haji dan umroh lah. Ini kayaknya jadi satu aja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul haji sitatun. Jadi rukun haji itu ada sitah 6. Jadi yang pertama ihram, yang kedua wal wuquf fi Arafah, wukuf di tanah Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima potong rambut atau cukur, wal halqu awit taqsir, yang terakhir tertib mu'dhamil arkan. Jadi itu 6 poin yang menjadi rukun umroh, rukun haji. Sedangkan rukun umroh, arkanul umroh ya arkanul hajj illal wukuf. Jadi semua rukun haji itu menjadi rukunnya umroh kecuali wukuf. Matanya cuma itu. Kita melanjutkan ke syarah ya. Bahwasanya di sini arkanul haji sitatun itu ada 6. Yang pertama tadi ihram. Ihram ini ya sama dengan niat ya, berarti ya. Jadi niatnya bisa wal ihram tarotan yakunu ifrodan, bisa menjadi ihramnya itu untuk haji ifrad. Haji ifrad itu haji yang mendahulukan haji dulu ya, haji dulu baru kemudian umroh. Tarotan yakunu qironan, bisa juga barengan haji dan umroh dilakukan sekaligus. Tarotan yakunu tamattu'an, bisa jadi tamattu, umroh dulu baru nanti haji. Kalau menurut mazhab Syafi'i wal ifrad afdhalu fi madzhabina. Jadi menurut mazhab Syafi'i haji ifrad itu lebih utama untuk dilakukan. Jadi haji dulu baru kemudian umroh. Awal an yahuma bil haji awalan summa badal intihak minhu yahrumu bil umroh. Jadi yang pertama ihram untuk haji, nanti setelah selesai haji baru nanti kemudian ihram untuk umroh. Tapi menurut Malik wa indal Malik ya al ifrad ya sama sih. Menurut Imam Malik juga al ifrad, haji ifrad ini juga utama, yang lebih utama dari 3 kategori haji tadi. Kalau menurut Imam Ahmad wa indal Ahmad atamattu afdal, haji tamattu itu lebih utama. Umroh dulu baru kemudian haji itu lebih utama menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Kalau menurut Abu Hanifah al-qiran afdal, membarengkan antara haji dan umroh itu lebih utama kalau menurut Abu Hanifah. Sudah tentang detail hajinya Rasulullah itu banyak ya, banyak al-ikhtilaf fi sifat haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak perbedaan. Imam Nawawi juga mempunyai kitab tersendiri tentang haji dan umroh. Kayaknya saya punya. Nah, haji dan umroh karyanya ini. Nah, ini
Imam Nawawi sendiri juga punya kitabul Idzah di manasikil hajj wal umrah. Jadi untuk bahas haji dan umrah sendiri itu kitabnya segini, walaupun sama-sama dari satu pintu dari Hadratul Rasul, tapi ternyata teknis di lapangan para ulama mempunyai perbedaan pendapat ya antara satu dengan yang lain. Begitu juga kalau di sini Kiai Syarif menjelaskan bahwasanya siapa ini, Imam Al-Qofal juga mempunyai kitab yang detail tentang haji dan umroh. Rukun yang ikhram tadi, rukun yang kedua wukuf di Arafah. Ini yang menjadi poin penting, bahwasanya al-hajju Arafah. Bahwasanya haji itu poin pentingnya ya di Arafah. Walaupun rukun-rukun tadi kalau ditinggalkan juga membatalkan ya, tapi poin pentingnya ada di Arafah. Seperti halnya mislu qaulihi, seperti halnya sabda Hadratul Rasul juga, atau batu an-nadam, bahwasanya poin penting dalam taubat itu penyesalan, atau batu an-nadam poin pentingnya, tapi bukan berarti yang lain nggak penting. Tapi titik poinnya ada di atau batu an-nadam, maksudnya titik poin di taubat itu adalah penyesalan. Begitu juga di ini tadi di Arafah, itu titik poin penting dalam haji. Wa lailatul Arafah afdhalul layali. Ini malam yang paling bagus adalah malam Arafah ya bagi para haji. Kalau bagi kita seluruh umat Islam ya, yang ketika nggak haji ya ini Lailatul Qadar. Tapi bagi Hadratul Rasul afdhalul layalinya itu malam yang utama itu ya ketika Isra Mi'raj. Rukun asalis, rukun yang ketiga adalah tawaf. Saya di tafsiluhu, nanti penjelasannya ada di belakang katanya. Kalau yang sa'i juga begitu, nanti saya di tafsiluhu, penjelasannya ada di belakang atau di pertemuan berikutnya. Rukun yang kelima, memendekkan rambut, al-khalqu awit taksir, memotong rambut atau memendekkan rambut. Wal mu'tamad fi madzhabina annahu ruknun wa hunaka qaulun akhar annahu istibahatu mahdzur wa laysa biruknin, bahwasanya ini termasuk rukun ya, walaupun ada qaul yang mengatakan, ada pendapat yang mengatakan kalau potong rambut itu sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan, ya sama aja ya rukun ya, rukun. Rukun yang terakhir yang keenam, tertib. Ini ada satu baris penting yang perlu kita perhatikan bareng-bareng. Walladzi yumarisul hajj yakunu afqah bi afkanihi minalladzi yudarrisu li ghairihi. Jadi orang yang praktisi haji yang itu lebih afqah, lebih mengetahui medan, lebih paham daripada alladzi yudarrisu li ghairihi, daripada kayak saya yang lagi belajar kayak begini, atau teman-teman santri yang lagi belajar. Jadi orang-orang pegiat atau pelaku travel itu, atau orang-orang yang sudah pernah haji itu lebih tahu medannya kan, apalagi dengan pembangunan yang terus diberlakukan, itu mereka lebih afqah biahkamihi minalladzi yudarrisu li ghairihi, daripada kita yang lagi belajar. Makanya kita dianjurkan untuk biasanya mendatangi orang-orang yang baru pulang haji ya. Wa qi'atani li alimin fil haji. Ini tentang tentang kejadian-kejadian waktu haji, cerita ya tentang Bamakhroma. Bamakhroma ini orang yang alim, yang cerdas. Pernah suatu ketika Bamakhroma ini menjalani manasikil haji, lihatai manasikil haji, menunaikan ibadah haji. Nah, ketika sampai di tanah haram, beliau ditawari
oleh penduduk sana untuk apa namanya, bagaimana kalau misalkan dipanggil diundangkan seseorang untuk melakukan atau menggantikan tawafnya beliau ini, karena mungkin sudah sepuh ya, untuk melakukan tawaf itu apa namanya, melelahkan, sehingga ada penduduk sekitar yang bersamaan dengan beliau menawarkan jasa itu. Kata si Pak Makroma, enggak lah, saya enggak usah digantikan, panggilkan anak kecil aja untuk menuntun saya, nuntun biar apa namanya, untuk apa, melakukan tawaf itu. Jadi biar dituntun anak kecil untuk melakukan tawaf. Oke, akhirnya dipenuhi, dicarikan anak kecil untuk nuntun tadi, untuk nonton Pak Makroma ini. Ketika udah sampai di Ka'bah, sebelum melakukan tawaf, beliau melakukan tahiyat al-masjid. Falamma dakhala al-masjidil haram, khala'a na'lahu wa arada an yarka' rak'ataini tahiyat al-masjid. Kepinginnya setelah melepas sandal, kepinginnya sholat tahiyat al-masjid. Nah, kemudian baru diingatkan sama si Hulam, sama si bocah ini, loh, ini nama tahiyat al-masjidina at-tawaf. Bukankah kalau tahiyatul masjid di tanah haram ini ya melakukan tawaf ini untuk tahiyat al-masjidnya, bukan dengan sholat 2 rakaat gitu kan. Terus akhirnya dijawab sama siapa Makroma tadi, sadaqta. Terus akhirnya kembali lagi deh, kembali lagi. Oke, diambil tawaran yang pertama tadi untuk mencari orang melakukan tawaf tersebut, melakukan tawaf sebagai perwakilan dari beliau. Waqala akhirun, sudah. Kejadian yang kedua ini terjadi pada Imam Abu Hanifah. Ini kayaknya joke ya, guyonan doang ini, joke. Jadi kejadian yang kedua ini terjadi ketika pada Abu Hanifah, ketika lamma arada an yuhallika ra'sahu litahallul ahdaru. Jadi ketika Abu Hanifah ini mau cukur gitu kan, didatangkan itu al-halak, para tukang cukur, untuk mencukur rambutnya Abu Hanifah. Kemudian si halak ini mau menyisir rambutnya Abu Hanifah, tapi sebelum menyisir ditanyakan ke si Abu Hanifah, ya kan, faqala lahu al-halak, ya Syekh, amata dari anna Rasulullah sallallahu naha an musyaritatil halak fil hajj. Bukankah ketika haji itu nggak boleh sisiran gitu kan. Tapi ini si halak ini, si tukang cukur mau nyukur kan disisir dulu ya kan. Sisir dulu. Kalau langsung sadaqta, ya udah bener. Ya, bener itu dalam artian ini dicukur tanpa disisir rambut itu bagaimana ini? Waqad tamalahu al-janib al-aysar. Dan ketika si Abu Hanifah mendahulukan, udah ini aja yang sebelah kiri aja didahulukan. Kepinginnya Abu Hanifah mungkin biar nggak istidbarul kiblat, nggak mau kiri kiblat ya, kepinginnya yang kiri duluan. Si halak ini juga agak lamis ya, akhirnya bertanya, amata dari ya saya asunatu al-bidayah bisyak al-aiman. Bukankah yang sunnah itu mendahulukan yang kanan dulu baru yang kiri? Oh iya ya, akhirnya belok kanan, yang kanan didahulukan gini. Nah, ketika mau mendahulukan yang kanan, ditanya lagi sama si halaknya kan, sama tukang cukurnya, loh, bukankah kalau mendahulukan kanan berarti jenengan ini nanti mungkuri kiblat? Ini kan lamis ini kan tukang cukurnya, nanti kan nyukur doang ya. Nah, itu kejadian-kejadian di tanah haram yang memang banyak unpredictable, yang nggak bisa dinalar ya. Kalau sudah di lokasi ya udah tadi, kayaknya itu rumus yang paling utama adalah waladhi yumarisul hajj yakunu afqah fi ahkamihi. Jadi orang yang terbiasa di sana untuk menunaikan haji umroh itu afqahu fi ahkamihi, lebih mengerti tentang hukum-hukum dan teknis di lapangan daripada kita yang belajar.
Makanya guidance, tour guide itu lebih apa namanya, bisa membimbing ya ketika di sana ya. Walaupun bukan berarti belajar begini nggak penting, nggak, tetap sebagai landasan utama kita tetap perlu untuk mempelajarinya, ya nggak mudah ditelusuri juga ya kan. Itu aja yang bisa kita pelajari untuk rukun-rukun haji. Yang jelas ketika rukun haji ini ditinggalkan maka harus daftar haji lagi, ngantri lagi begitu ya. Kayak rukun-rukun sholat kalau ditinggalkan kan itu apa namanya, mengulang sholat lagi. Kalau haji rukunnya ditinggalkan ya daftar lagi, ngantri lagi 26 tahun ya kan. Allah manfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.